isu reshuffle semakin memanas pasca Mas Anies Baswedan resmi diusung Nasdem sebagai calon presiden. Apakah ini karena Mas Anies diusung atau ada kepentingan oligarki, atau memang ini sebuah kebutuhan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, kalian pasti mendengar sih kalimat reshuffle harus segera dilaksanakan. Ada beberapa temen yang, wow ini karena Anies Baswedan. Tapi ada sebagian yang mengatakan ini oligarki mempunyai kepentingan untuk mendekati 2024. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Atau memang sebetulnya negara ini butuhkah kabinetnya Pak Jokowi ini di reshuffle? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya kita perdalam dan kita analisa. Tentunya semoga kita juga bisa memberikan solusi. Pertama di Sindo, PDIP vs Nasdem memanas. Judulnya sangar. Akankah berujung reshuffle kabinet? Padahal sebetulnya pengusung Pak Jokowi itu ya salah satunya PDI, Partai Nasdem dan lain-lainnya. Tapi kok memanas? Wah, ini pasti dihubungkan dengan yang kemarin itu, keputusan Capres. Ayo kita baca yang lain dulu. Di CNN Indonesia, sinyal reshuffle dan tanda peringatan Jokowi sambut deklarasi Anies. Padahal kan kalian mendengar juga kemarin Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, mengatakan, ya kalau ngomong Pak Jokowi baik itu, jadi kan kelihatannya ada masalah, tapi ini ada judul yang begitu berbeda. Selanjutnya kita lihat di Kompas. Sinyal reshuffle kabinet yang muncul setelah Nasdem capreskan Anies Baswedan. Wah, ini kalau ini kelihatannya gara-gara Mas Anies Baswedan. Tapi emang apa sih? Ada apa dengan Mas Anies Baswedan? Namun kita lihat di tempat yang lain, di Sindo News lagi, isu reshuffle kabinet dinilai bentuk tekanan politik dari oligarki. Wah, kalau ini temanya berbeda. Jadi ada sebuah kepentingan oligarki karena mendekati 2024. Bahaya ini kalau ini terjadi, karena pembuat kebijakan ditekan oleh oligarki. Kemudian di Jawa Post, Jokowi akan reshuffle, elit Partai Demokrat kebutuhan atau syahwat politik semata. Ini pertanyaan yang mungkin perlu dijawab. Ini tuh memang tinggal 2 tahun, nggak sampai 2 tahun sih, 1 tahun, 1,5 tahun atau sekitar itulah. Itu memang sebuah kebutuhan atau syahwat politik saja, gara-gara ada sebuah keputusan yang sangat dahsyat, Capres Anies Baswedan. Kemudian yang terakhir kita baca di Kompas, jaga etika politik, PAN batasi diri tak ikut campur soal rencana reshuffle kabinet. Wah, itu urusan teman-teman dah, kami tidak ikut campur. Ini adalah sangat etika, maksudnya kami tidak perlu ikut campur. Ayo pilih yang mana menurut kalian? Karena menarik semuanya. Oke, kita baca yang super hot. Jokowi akan reshuffle, elit Partai Demokrat kebutuhan atau syahwat politik semata. Ini di Jawa Post. Judulnya saja sangat menantang. Apakah isinya menantang? Presiden Jokowi membuka sinyal untuk kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Rencana reshuffle kabinet itu momennya bertepatan setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Jadi kalau kalian melihat kemarin, sudah dideklarasikan. Apakah itu sudah merupakan sinyal
atau ya memang malah permintaan Partai Nasdem atau sebaliknya. Merespon hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Haryzaki Mahendra Putra mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi Presiden berhak melakukan reshuffle kapanpun apabila dirasa perlu. Jadi memang kita paham itu adalah hak prerogatif. Karena kinerja pemerintah tanggung jawab Presiden, bukan menteri, apalagi seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi Presiden. Ya benar, tentu saja kalau visi misi menteri hadir, sangat membahayakan. Dia menjadi matahari di balik keberadaan Presiden. Menurut Haryzaki, publik bisa dan berhak menilai apakah reshuffle dilakukan oleh Presiden adalah suatu kebutuhan yang dilakukan demi kepentingan rakyat, alias upaya perbaikan kinerja kabinet agar hasil kerjanya semakin terasa dan efektif untuk perbaikan nasib rakyat. Namun sebaliknya, atau reshuffle hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat politik berkuasa semata dengan mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan sebagai alat tekan pihak-pihak yang tidak lagi sejalan. Nah, itu kan kalau itu terjadi, maka bahaya sekali. Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, tetapi penghasilan tak kunjung meningkat. Jangan malah Presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggaji dan kewenangan menggergaji hak dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin negeri ini di Pilpres 2024. Seakan-akan negeri ini miliknya sendiri. Semuanya harus dibaku, atur oleh segelintir elit saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini menjadi semakin bobrok. Itu elit Partai Demokrat. Demokrat, kata Haryzaki, seperti yang selalu ditegaskan oleh Ketua Umum AHY, dalam berbagai kesempatan akan terus konsisten bersama rakyat, memperjuangkan perubahan dan perbaikan, serta mengawal demokrasi Indonesia agar semakin berkembang dan matang. Demokrat akan melawan jika ada upaya oligarki mengambil alih kedaulatan rakyat dan berusaha mengintervensi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi. Ngeri nih Haryzaki ini penyampaiannya. Oleh karena itu, Haryzaki berharap Presiden Jokowi dan koalisinya dalam 2 tahun terakhir fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif. Bukan sibuk memikirkan upaya mengelanggengkan kekuasaan. Ini memang oposisi itu pola pikirnya berbeda. Sebelumnya Presiden Jokowi mengakui memiliki rencana untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju. Pecinta masa depan negeri, itulah judul yang begitu menggelitik. Jadi kalian pasti juga agak kaget apakah ini reshuffle selanjutnya merupakan kebutuhan atau syahwat politik semata. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang kalau ngomong partai politik itu adalah salah satu pilar demokrasi untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Itu betul. Sehingga kalau partai politik itu diintervensi oleh misalkan kekuasaan lain atau eksekutif, itu sebuah problem utama, karena antara eksekutif sama legislatif itu dalam teori demokrasi seharusnya dia menjadi alat check and balancing. Jadi tidak
misalkan bersekongkol untuk menampilkan yang antara keduanya, tetapi keduanya harus tahu diri bahwa eksekutif itu adalah pelaksana, legislatif itu adalah sebagai kontrol. Apakah antara eksekutif dan legislatif tidak bisa berjalan bersama? Bisa saja, selama dalam koridor mereka tetap bersikukuh atau mempertahankan check and balancing. Memang check and balancing itu tidak harus diartikan selalu berbeda. Namun kalau ada sebuah program yang jauh dari tema rakyat, tema demokrasi, maka lebih baik ya agak dijauhkan. Maksudnya harus seiring sekata. Check and balancing kalau antara eksekutif dan legislatif semacam ada komunikasi yang tidak bagus demi perbaikan rakyat, demi kesejahteraan rakyat, itu yang harus diluruskan. Tapi kalau mereka berjalan bersama-sama, keduanya, dan tidak merugikan rakyat, why not? Mengapa tidak? Itu sangat mungkin terjadi. Dan pada saat ini, bagaimana kalian menilai itu yang kalian bisa sampaikan kepada para pengambil kebijakan yang ada di negeri ini. Dan pada kesempatan tema tadi yang disampaikan oleh elit Partai Demokrat. Kedua, keberadaan check and balancing itu akhirnya di dalam sebuah negara muncul partai yang menjadi oposisi. Jadi partai yang support terhadap pemerintah, satunya partai yang menampilkan sebagai oposisi. Jadi legislatif itu yang seharusnya sebagai balancing, satunya balancing dari dalam, satunya balancing dari luar. Oposisi dan support dengan pemerintah, sehingga ini malah menjadi dinamika yang bagus. Maksudnya bahwa tidak semua yang ditampilkan oleh pemerintah itu selalu jelek atau tidak didukung oleh yang balancing, tetapi ya kalau memang itu baik ya harus didukung. Bahkan partai yang oposisi itu yang harus hormat, tidak misalkan mencari kesalahan-kesalahan untuk bagaimana dia tidak berhasil. Begitu juga sebaliknya. Jadi, check and balancing bagi partai oposisi selanjutnya menjadi hal yang menarik untuk ditampilkan. Kemudian yang ketiga, pada pada masuk bulan Oktober memang ada sensasi yang luar biasa. Pak Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Ketua Umum Surya Paloh mengatakan ketika ditanya media, bagaimana tentang Pak Jokowi? Bagus. Itu menunjukkan bahwa ada sebuah komunikasi antara Pak Jokowi dengan Nasdem dan Surya Paloh sebagai partai yang selama ini dibalik dari pemerintahan ini. Namun di tempat yang lain ada wacana reshuffle. Apakah ini berbeda yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh? Karena di beberapa pemberitaan yang lain, sebagaimana yang saya sampaikan tadi kan, antara PDIP sama Partai Nasdem kelihatannya bersih tegang. Apakah iya atau tidak, kalian bisa melihat sendiri. Sehingga muncul wacana reshuffle. Pecinta masa depan negeri, reshuffle itu hak prerogatif presiden. Itu betul. Jadi siapapun tidak bisa mengintervensi kecuali reshuffle itu menyalahi atau keluar dari koridor kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selama reshuffle itu adalah demi perbaikan, maka it's okay. Namun kalau ini karena ada sebuah kepentingan politik, menurut saya sih ya tidak pada tempatnya. Bahwa itu adalah hak prerogatif presiden, iya. Bahwa karena ada kepentingan partai politik, kemudian partai pemerintah mengusulkan reshuffle dan presiden mengambil langkah, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang tidak tepat adalah pengambilan kebijakan itu menjadikan lebih tidak bagus dalam perjalanan pemerintah. Memang kita juga perlu
tahu siapa-siapa yang misalkan sosok-sosok yang akan di-reshuffle dan siapa yang akan menggantikan. Intinya bahwa semuanya kembali kepada amanah rakyat yang disampaikan pada pemilu kemarin. Jangan sampai judul dari pemberitaan di Jawa Pos tadi kebutuhan atau syahwat politik semata. Jangan sampai tema syahwat politik itu mengedepan. Jadi reshuffle itu kalau memang itu adalah hal yang biasa, ya bisa berjalan terus, tetapi bukan karena ada event-event yang karena kemarin menampilkan capres tertentu kemudian ada reshuffle. Jangan sampai kemudian ada capres lagi kemudian menampilkan reshuffle. Itu jangan sampai terjadi. Tetapi karena misalkan memang sudah disiapkan oleh Pak Presiden demi perbaikan, pasca ada sebuah evaluasi dalam kementerian dan ada perbaikan, berdasarkan perbaikan itu maka hak prerogatif presiden dijalankan. Sehingga rakyat sebagai pemberi amanah kepada sang pemimpin itu nanti tidak kecewa dan tidak dikecewakan. Apalagi ada misalkan oligarki yang bermain. Ini sangat membahayakan terhadap perjalanan demokrasi di negeri ini dan endingnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Semoga bermanfaat, semoga menjadi refleksi bagi kita bersama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.